Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mengedukasikan tentang pengelolaan sampah dengan baik. Selamat menyaksikan. Data dari Rivers, Oceans, and Ecology Foundation menyatakan bahwa Indonesia sedikitnya memproduksi 130.000 ton sampah plastik dan padat di setiap harinya. Setiap hari, aktivitas yang dilakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa Sampah organik adalah segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Selain sampah organik yang telah dijelaskan tadi, terdapat pula sampah non-anorganik. Sampah non-anorganik ini adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik, logam, styrofoam, dan masih banyak lagi. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari air dan menyebabkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa sih 3R itu? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce adalah upaya untuk mengurangi sampah. Salah satu contohnya menggunakan tas belanja saat berbelanja kemanapun. Hal tersebut untuk mengurangi penggunaan kantong kresek yang berlebihan. Yang kedua, reuse. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak langsung dibuang, tetapi dapat dikreasikan kembali sehingga dapat digunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan-bahan yang telah melalui proses pengolahan. Misalnya, plastik bekas yang diolah kembali menjadi biji plastik, kemudian diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain yang pertama, melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengelolaan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R meliputi pertama, pemilahan sampah. Yang kedua, pengumpulan sesuai hasil pilihan. Yang ketiga, proses pengolahan sampah dengan metode composting dan daur ulang. Dan yang terakhir adalah pengangkutan residu ke TPA. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Program ini melalui beberapa tahapan yang semuanya melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan pemilihan lokasi melalui metode selotif atau seleksi lokasi partisipatif, dilanjutkan dengan sosialisasi program pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan tim swakelola. Nah, dalam tahapan ini, KSM didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL membuat dokumen perencanaan yaitu RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar persyaratan bantuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan dan Pemukiman. KSM mengelola TPS 3R dengan cara mengelola sampah yang ada dengan memanfaatkan dari pelanggan untuk biaya operasional serta mengembangkan TPS 3R
misalnya membuat suatu bisnis plan dengan jual kapsul maupun sampah hasil pilihan, karena sampah juga masih memiliki nilai jual sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengolahan sampah berbasis masyarakat adalah pengolahan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa sampah merupakan tanggung jawab kita semua yang dapat membahayakan lingkungan, mencemarkan lingkungan, dan dapat menimbulkan bencana bagi kita semua. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merintis pengolahan sampah mandiri berbasis masyarakat yaitu yang pertama, sosialisasikan gagasan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh penggagas terbentuknya pengolahan sampah masyarakat kepada sebagian kecil masyarakat yang ikut andil dalam pengolahan sampah dan tokoh masyarakat lainnya seperti ketua RT, ketua RW, dan kepala dusun. Yang kedua, membentuk tim pengolahan sampah. Tim pengolahan sampah ini terdiri dari pelindung, biasanya oleh kepala dusun, ketua RT, dan ketua RW, ketua pelaksana sampah, seksi pemilahan, seksi humas, dan seksi-seksi lain yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mencari pihak yang bersedia membeli sampah atau pengepul sampah. Sampah bisa jadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah baik dan benar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga membuat hidup kita menjadi lebih nyaman dan sehat. Itu semua kita bisa wujudkan melalui partisipasi dan peran kita semua. Ada pepatah yang mengatakan, bersih sebagian dari iman. Mari kita bersihkan hati, bersihkan pikiran, dan bersihkan lingkungan kita.